kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membaca teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Melihat banyak orang yang menderita, Soekarno dan yang lainnya tergerak untuk maju dan melawan perlawanan demi mengusir para penjajah. Pada akhirnya perjuangan pun menuai hasil. Ada banyak peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah urutan kejadian sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Mari disimak. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia. Namun, mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu. Sementara di Nagasaki, bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Akibatnya 14.000 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Dalam peristiwa tersebut, akhirnya Jepang mengaku kalah dari sekutu. Dan pada akhirnya, dari pihak Jepang pun menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Yang kedua ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Soleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua, Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi yang lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Yang ketiga ada perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi tersebut diketik langsung oleh Sayuti Malik. Yang keempat, detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Naskah asli proklamasi yang ditempatkan di Monumen Nasional ini, perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Laksana Tadashi, Maeda Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi ini adalah Insinyur Soekarno-Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno-Hatta sendiri. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembaca teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pemimpin barisan pelopor. Belakang membawa nampan berisi bendera merah putih, sang saka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Setelah itu bendera dikibarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintah Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dari persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Yang kelima dan yang terakhir, peringatan 17 Agustus 1945. Setiap tahun, pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah. Mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan caranya masing-masing.
Dengan mengetahui secara jelas dan rinci serta kemauan untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia dan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Dengan Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.